peristiwa pertumbuhan jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari 47 juta pada tahun 2010 menjadi 67 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan wirausaha di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional UMKM Indonesia. Media Indonesia, dukungan pemerintahan melalui program PEN. Pada masa pandemi, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional PEN untuk memberikan bantuan finansial, terutama melalui bantuan produktif usaha mikro BPUM kepada para pelaku UMKM. Bantuan ini memberikan kelangsungan bisnis bagi jutaan UMKM di masa yang sulit. Ekonomi Coordination Ministry, Media Indonesia, digitalisasi dan peningkatan akses pasar transformasi digital menjadi prioritas dengan berbagai inisiatif seperti program Bangga Buatan Indonesia yang memfasilitasi UMKM untuk menjangkau pasar digital ini, membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas dan berkompetisi di era digital. Perasaan yang pertama yaitu optimisme. Optimisme adalah dengan dukungan dan pertumbuhan ini ada rasa optimisme di kalangan UMKM bahwa mereka dapat bertahan dan bahkan berkembang, terutama dengan dorongan digitalisasi yang membuka akses pasar baru. Yang kedua, rasa kekecewaan dan kekhawatiran. Rasa ini muncul karena adanya masalah distribusi dana yang tidak merata dan tantangan dalam akses modal yang masih dihadiri bagian besar pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha merasakan kekecewaan karena belum sama sekali mendapat bantuan sepenuhnya tepat sasaran, sehingga sebagian UMKM yang membutuhkan tidak mendapat dukungan. Pembelajaran yang pertama, pentingnya akses modal dan pembiayaan yang adil. Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Hal ini menekankan pentingnya sebuah kebijakan yang efisien dalam mendukung UMKM secara cepat, sehingga setiap pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dapat mendapat dukungan secara adil UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua, ada digitalisasi sebagai kunci daya saing. Digitalisasi terbukti menjadi solusi bagi UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di era modern ini. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi dari mereka. Lalu yang ketiga, ada evaluasi program yang berkelanjutan. Implementasi program pemerintah perlu evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penyaluran dana dan dukungan tepat sasaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, program-program ini nantinya akan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Di sini, kami melakukan penerapan atau aksi nyata untuk mendukung pelaku usaha UMKM sebagai bagian dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kami membeli produk UMKM yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu kantin Parmin. Alasan mendasarnya dikarenakan untuk mendukung UMKM tidak perlu jauh-jauh yang ada di luar, karena di sekitar kita juga masih banyak pengusaha atau pelaku UMKM yang memerlukan dukungan. Maka dari itu, sebagai pelajar yang aktif, penerapan ini sangat cocok dan efektif untuk dilakukan. Ayo kita wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ekonomi kuat, Indonesia maju.